Renungan kita di saat ini diambil dari dua pembacaan berdasarkan kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 dan Yesaya 55 ayat 10 sampai 13 di bawah judul renungan antara dosa, ganjaran, pertobatan dan keselamatan. Bapak Ibu, kitab Bilangan adalah kitab Pentateuch atau kitab Musa yang keempat. Disebut Bilangan karena mencatat sensus atau jumlah orang Israel di padang gurun. Para penterjemah Yunani menyebutnya arithmoi, kemudian dalam bahasa Latin yaitu numerik, dan dalam bahasa Indonesia ialah bilangan. Bilangan 21 khususnya ayat 4 sampai 9 menceritakan tentang keadaan umat Israel setelah mengalahkan raja negeri Arad dan orang Kanaan. Pertama, di bawah kepemimpinan Musa, mereka tidak diizinkan untuk berjalan melewati negeri orang Edom, sehingga melintasi daerah padang gurun, tepatnya dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, mengelilingi tanah Edom, sehingga Israel tidak dapat menahan hati. Ini dicatat pada ayatnya yang keempat. Kalau kita memperhatikan sifat yang ditampilkan oleh penulis kitab Bilangan atau Musa dari bangsa Israel adalah mereka Israel sebagai orang yang tidak sabar. Mereka adalah orang sombong, mudah marah, mudah mengeluh tanpa mengerti kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat yang kelima menjelaskan di sana bahwa mereka menolak kepemimpinan Musa melawan Tuhan atas mana yang hambar dan tidak ada air. Seorang pakar teolog Matthew Henry menulis demikian, sebenarnya bukan karena tidak ada makanan dan tidak ada air. Pada mereka ada mana yang Tuhan berikan roti dari surga. Pada mereka ada air yang Tuhan lakukan sebagai mujizat untuk penyediaan air untuk mereka bisa minum. Namun mereka tidak memiliki roti dan air dari hasil usaha mereka sendiri seperti bangsa-bangsa lain yang mereka lihat. Mereka masih dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan dan hidup dari mujizat Tuhan saja. Protes mereka ini menunjukkan bahwa mereka adalah kategori manusia yang dikuasai oleh roh atau tabiat kedagingan. Mereka menghina pemerintahan Allah, tidak tahu berterima kasih, dan menolak hamba Allah hanya karena tidak ikut kemauan mereka yang bodoh itu. Mereka tidak tahu diri, cepat marah, tidak pernah puas dengan pemberian Allah, tidak menghargai, menghina Tuhan, bahkan menghina pemberian atau mujizat Tuhan. Gelisah bila kemauan mereka tidak terpenuhi, cepat bosan dan tidak pernah merasa cukup dengan makanan itu saja. Pesan surat supaya baik kita, Mariadi kerene. Sinasahe mengkatele kina talang, mengkatele kina deho, tak kina barine. Pedise, tahite gue. Kita sering mengeluh. Itu kenyataan yang terjadi, contoh praktis dalam kehidupan kita. Kemudian, mereka adalah umat yang tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh dan suka melawan Tuhan dan kehendak Tuhan. Mereka bersikap acuh tak acuh, lupa diri dengan status mereka di hadapan Tuhan. Terbalik dengan sikap yang pernah mereka tunjukkan belum lama saat dibawa keluar dari Mesir dan melintasi Laut Teberau. Umat Israel ini status mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka dipelihara, diberkati oleh Tuhan dengan mujizat Tuhan. Tetapi Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bangsa yang sombong.
Mereka tidak mau merendahkan diri. Mereka lupa diri sebagai umat pilihan Allah. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan ular tedung, memagut mereka sehingga banyak orang Israel mati, seperti yang mereka keluhkan pada yang kelima bagian A. Dikatakan begini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Hayalan dan harapan mereka yang termuat dalam perkataan itu akhirnya terjadi. Air manapun tidak mampu menangkal kehausan yang diakibatkan gigitan ular itu. Kalau boleh mau tanya, siapa di sini yang pernah digigit ular? Mana ini anak-anak? Anak-anak pernah digigit ular? Pernah? Nyanda? Pernah. Bagaimana DP rasa? Ular berbisa kong gigi patorang. Ada DP penangkal, karena bisa ular itu bisa mematikan. Yang dicatat di sini adalah ular tedung. Dia setana kapal dia aku mesangkiran di ular tedung di ini, kok di gahi ini mesangkir ya. DP warna bagaimana? Tapi bisanya ini mematikan. Iya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak dijelaskan jumlah jiwa yang mati di sini berapa. Tetapi dikatakan jumlah mereka itu berkurang banyak. Mati karena digigit oleh ular tedung. Pada yang ke-6 dicatat di sana. Menjadi pembelajaran kepada kita bahwa berhati-hatilah dengan perkataan yang dikeluarkan dari mulut kita sebagai bentuk protes kepada Tuhan. Karena seperti pepatah mengatakan, perkataan adalah doamu, dan terjadi seperti yang dikatakan. Bangsa Israel mengeluh, mengapa engkau memimpin kami mau keluar dari Mesir supaya mati di padang gurun ini? Apa ini habar ini sire bau mohon ini nariadi, matilah mereka. Ini seperti yang dicatat dalam kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ketiga, berkata demikian. Amsal 13 ayat 3 mengatakan begini, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Jadi kita perlu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Pesan surya mati mana beranak, kau bangsa kan? Ya, karena sudah emosi, sudah marah, sehingga keluar kata-kata kau kino mati. Ini perkataan yang menghakimi. Perkataan yang keluar ini seperti kita mau mendoakan. Hal itu bisa terjadi. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Biasa mentau sange mesin pedu tidak terkontrol dengan perkataan. Kemudian Amsal 18 ayat 7 berkata begini, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Israel ini adalah bangsa yang bebal. Dorang nyedak berpikir mau kasih keluar kata. Itu yang terjadi dengan mereka. Mereka memprotes Musa, dibawa keluar dari Mesir supaya mati di padang gurun. Akhirnya apa yang mereka katakan terjadi. Sikap Israel ini tidak jauh berbeda dengan perjalanan hidup umat Israel selanjutnya, yaitu pada zaman Nabi Yesaya dan Yeremia. Setelah Israel menduduki tanah Kanaan dan dipimpin oleh raja, karena dosa generasi Israel, yaitu 10 suku, mengalami kematian oleh pedang Asyur. Dan ada yang dibuang tersebar ke bangsa-bangsa lain. Sedangkan Yehuda yang menduduki kota Yerusalem, rumah mereka dan bait Allah hancur rata dengan tanah.
sekitar 586 sebelum Masehi. Sebagian umat ada yang mati dan ada yang terbuang di tanah Babel. Jadi jelas ada dosa, hukuman ganjaran itu ada, tapi belas kasihan Tuhan pun nyata. Keselamatan nyata bagi orang yang mau kembali dan bertobat. Tuhan adalah kudus dan membenci dosa, sehingga malapetaka bencana menimpa umat Israel. Seorang nabi, khususnya Yesaya, dalam pasal 55 ayat 6-13 tampil menyampaikan firman Tuhan, sekaligus panggilan pertobatan, memberi peneguhan dan harapan baru. Nubuatnya yang terhimpun dalam Yesaya 40-55 dimulai dengan seruan yang mengingatkan umat untuk mencari dan kembali kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6-7. Tuhan itu penuh kasih dan setia. Sebab itu Ia mengundang semua yang haus dan lapar ke perjamuannya untuk merayakan masa depan baru yang dipersiapkannya. Kita bandingkan dengan Yesaya 55 ayat 1-2 dan Wahyu 22 ayat 17. Namun jamuan dalam kerajaan Tuhan hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mau menghargai firman Tuhan, bertobat dan mencari Dia. Firman Tuhan adalah roti kehidupan. Kita bandingkan dengan Injil Yohanes 6 ayat 33-35 dan Yohanes 6 ayat 51-58. Yesus berkata, "Akulah roti hidup dan air yang memuaskan dahaga jiwa." Yohanes 4 ayat 10-11 dan ayat yang ke-14. Yang ketiga, bencana sebagai ganjaran Tuhan yang menimpa umat Israel akhirnya membuat mereka sadar. Bilangan 21 ayat 7 mencatat, mereka mengaku dosa dan memohon belas kasih Tuhan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa mengakibatkan hidup manusia menderita, khususnya mengalami kebinasaan dan kematian kekal. Sekalipun tidak semua penderitaan dan pergumulan terjadi akibat dosa, namun perlu kita tahu, terkadang bencana Tuhan izinkan terjadi sebagai bentuk teguran dan ganjaran karena ada dosa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Oleh sebab itu, segeralah mengaku dosa, bertobat dan berdoa memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Di sini pentingnya umat Tuhan menyadari hal ini, memeriksa hidup dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah diri ini sudah benar? Ataukah sifat dan karakter kita selama ini sebagai orang Kristen justru tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Atau kita berdosa? Apakah dosa kita di hadapan Tuhan? Sehingga bencana, pergumulan tak kunjung berhenti, tapi datang terus-menerus menimpa kehidupan kita. Yang keempat, melalui Musa, umat Israel minta didoakan. Kita melihat awalnya mereka menolak kepemimpinan Musa. Mereka protes kepada Musa. Mereka tidak setuju Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi kemudian berbalik menyadari kepentingan dan posisi Musa di hadapan Tuhan yang di sorga. Lalu mereka merayu Musa sebagai sahabat terbaik dan pembela mereka di hadapan Tuhan. Atas hal ini, sekalipun Musa sudah mengalami penolakan dan menerima perkataan yang menyakitkan hati Musa, tapi Musa tidak membenci umat Israel. Dia memaafkan mereka dan memberkati dengan doa
berdoa kepada Tuhan untuk umat Israel yang sudah menolaknya. Perhatikan ayat yang ketujuh. Jawaban Musa lahir dari sebuah kesadaran berpikir seperti ungkapan ini. Bagaimana yang mau menjelaskan? Bahwa bukan kemauannya memimpin Israel keluar dari Mesir, tetapi ini adalah atas kehendak dan perintah Tuhan kepada Musa, di mana Tuhan mendengar jeritan Israel ketika ditindas di Mesir. Jadi Musa dipakai. Pikirana bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu yang Musa sadari. Pelajaran penting bahwa pelayan Tuhan yang diurapi dan berbicara atas nama Tuhan, sekalipun sering ditolak dan dibenci oleh umat yang digembalakan, jangan turut dalam kebencian mereka dan bersikap acuh tak acuh, tapi tetaplah menemani mereka sampai mereka sadar. Lalu berdoalah kepada Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan yang ada dalam penggembalaan hamba Tuhan ini. Kita hanyalah alat Tuhan yang menuntun dan menggembalakan umat Tuhan kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu, Israel keluar dari Mesir itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Mereka mengalami penindasan dan pergumulan adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan Musa dipakai, itu adalah rencana Tuhan. Kita semua yang dipanggil dalam pelayanan khusus, kita adalah rencana Tuhan. Kita ada di jemaat ini dalam persekutuan adalah rencana Tuhan. Mengapa kita ada di Fata Sampakang? Itu adalah rencana Tuhan, bukan kemauan kita. Kita yang diminta adalah untuk tetap setia. Kita berdoa, kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima, Tuhan mendengar doa Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 8 dan 9. Agar membuat ular tembaga atau tiruan ular tedung dan menaruhnya pada sebuah tiang untuk menyelamatkan Israel. Dan setiap orang yang dipagut ular tedung, bila melihat kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup atau lepas dari kematian. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu penuh belas kasih. Tuhan senantiasa mengampuni dan menerima kembali setiap orang yang bersalah dan mau bertobat datang padanya. Lebih daripada itu, Tuhan pun tidak menghendaki manusia binasa dan terus dalam pengaruh iblis atau setan. Ular yang dipakai di sini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa Hawa di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1. Ular dipakai oleh setan untuk membohongi manusia, mendatangkan keraguan dalam diri manusia terhadap Tuhan dan firman-Nya. Bahkan racun kebohongan itu masih berlanjut sampai ke seluruh dunia dan sampai sekarang. Ada orang kelihatan hidup dan raut wajahnya sebagai orang baik-baik di depan mata orang lain. Padahal Tuhan tahu isi hatinya, mereka penuh kemunafikan terhadap orang lain. Bahkan di dunia ini, banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Banyak orang yang belum percaya Yesus secara sungguh-sungguh dalam tanda kutip Kristen KTP, yaitu hidup dikuasai roh kedagingan seperti umat Israel yang sudah diuraikan tadi. Ya, setan pada dasarnya membinasakan, mentransfer ilmu kebohongan atau orang bilang putar balik, mentransfer ilmu kemunafikan dalam diri manusia, termasuk meragukan penyertaan Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan, mengeluh, memberontak dan melawan Tuhan. Pada akhirnya masih banyak orang yang hidup dalam dosa, termasuk dosa
tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Agama-agama lain tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan ini menjadi tugas tanggung jawab kita untuk memberitakan siapa Yesus yang kita kenal. Karena Dia adalah Tuhan untuk seluruh dunia. Tapi sayang sekali, dunia tidak menerimanya. Jadi bersyukur kita menjadi orang Kristen dalam satu persekutuan. Kita ditaburkan benih firman Tuhan. Seperti yang kita lakukan, dengarkan pada saat ini. Bapak Ibu, ular tembaga adalah obat penawar yang Tuhan sediakan bagi umat Israel sebagai penolong, sehingga umat melihat Tuhan dan kuasa yang bekerja di balik itu bukan untuk disembah. Jadi ular tembaga yang Musa buat bukan untuk disembah, tetapi supaya umat Israel dibawa untuk melihat kuasa Tuhan dan iman bekerja di sana. Sampai akhirnya Yesus Kristus datang sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Yesaya 11 ayat 10. Sebagai penggenapan hukum Taurat yang ditinggikan di atas kayu salib. Kita bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 33 sampai 34. Dengan iman pun kita melihat Tuhan Yesus dan menyembahnya sebagai imam besar agung yang maha kuasa. Ibrani 12 ayat yang kedua. Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah datang mengampuni dan menyelamatkan kehidupan kita. Dia memberikan kehidupan yang kekal, sebagaimana dicatat di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10, dan akan datang kembali di dunia ini pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Namun sangat disayangkan, banyak orang tidak menerima dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan tidak bersungguh-sungguh, termasuk orang Kristen, apabila kekristenannya hanya sekedar status. Dalam kehidupan sehari-hari tidak menampakkan kualitas imannya. Mereka cenderung meremehkan firman Tuhan dan memberontak. Bapak Ibu, iman kita bisa saja lemah. Iman kita berbeda. Si A dan si B imannya tidak sama. Bisa saja lemah, tetapi ingat, jangan sombong dan bersikap meremehkan firman Tuhan. Jangan cepat bosan mendengarkan firman Tuhan atau bosan berada dalam hadirat Tuhan, bosan dalam ibadah. Ibadah karemu lain, khotbah mengkatele khotbah. Ya sinasah di marini. Ya, terkadang banyak jemaat yang protes. Khotbah karemu lain. Arame bong sinetron mani 2 jam, betah. Mani sampo kuma yang betah 1-2 jam. Tapi kalau khotbah 15 menit apalagi setengah jam, aduh, matetik turiseng. Hati-hati itu setan. Jaga kasih panas di telinga kong. Hati ini menolak dan memberontak karena lamanya ibadah, lamanya khotbah. Bapak Ibu, iman kita hanya akan ditumbuhkan dan dikuatkan oleh kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab. Jadi kasih rajin mau ibadah. Jangan cuma rajin pibadongor, bapak-bapak ada cap tikus 1 jam 2 jam dari malam sampai pagi betah. Mar kalau dipanggil ibadah, aduh, dah mau hak lah deh kubadi. Arang nyunti kita mata asam urat. Iya. Jangan bosan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau malas dengar firman? Setiap firman diberitakan, buka kuru mintalah netiki. Ya, kira apa model keren ya orang Kristen pun begitu. Kita harus sadar bahwa itu adalah bentuk kesombongan diri di hadapan Tuhan. Karena kita menganggap diri ini sudah pintar. Soalnya tidak butuh firman Tuhan. Meremehkan firman Tuhan, memberontak dan tidak percaya Tuhan Yesus adalah dosa terbesar.
Sehingga tempat yang tepat dan akhir dari semua bentuk pemberontakan terhadap Tuhan adalah kebinasaan, kematian kekal, atau neraka. Baca Ulangan 8 ayat 19 sampai 20. Baca Yeremia 12 ayat 7, Lukas 12 ayat 5, dan Wahyu 21 ayat 8. Ini siapa yang hendak percaya Tuhan, sombong, tidak mau menerima firman, meremehkan firman, memberontak, dan tidak percaya Tuhan, itu adalah dosa terbesar, tempatnya di neraka. Ini firman Tuhan bilang. Bulan September ini kita sedang dalam pelaksanaan bulan doa Alkitab. Maka Lembaga Alkitab Indonesia sebagai mitra gereja dan lembaga pelayanan terus berkarya, menghadirkan Alkitab dan bagian-bagiannya dalam berbagai bahasa di Nusantara ini, dan melalui beragam media serta program edukasi berbasis kitab suci. Tahun ini, tepatnya 9 Februari 2023, dengan pertolongan Tuhan dan dukungan gereja-gereja, Lembaga Alkitab Indonesia telah meluncurkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua, seperti yang kita ada pakai. Doa dan harapan kita bersama, kiranya melalui terjemahan Alkitab yang dibarui, firman hidup itu terus menyapa hati dalam bahasa terkini dan membaharui hidup umatnya dari generasi ke generasi. Harapan di tengah-tengah krisis batin dan fisik oleh sebab tekanan dari berbagai bidang kehidupan, bahwa manusia tidak hanya sibuk mementingkan kepentingan jasmani, tetapi juga disadarkan untuk memikirkan jiwanya, adalah lebih baik membenahi diri dengan firman Tuhan dalam keyakinan bahwa firman Tuhan berkuasa membaharui kehidupan seseorang. Anugerah keselamatan masih tersedia sampai sekarang. Selagi ada kesempatan, mari percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sambil memberitakan Yesus Kristus kepada dunia, dimulai dari keluarga kita, rekan kerja kita, lingkungan sekitar kita di mana kita menetap dan pergi, agar seluruh dunia mengenal dan menerima Yesus Kristus dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Seperti Musa meninggikan ular tembaga di atas tiang, demikian Anak Manusia ditinggikan di atas kayu salib, supaya di dalam namanya segala lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Amin.